Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Beberapa hari belakangan ini saya sedang mendampingi seorang ibu gembala yang beliau sedang mengalami sakit kanker stadium akhir. Sudah lama ini, sudah hampir 3 tahun ya. Nah ini rupa-rupanya belakangan ini sudah semakin drop. Lalu saya bicara dengan anaknya, coba tanya mama, apa sih yang sedang dipikirkan tentang hidupnya di hadapan Tuhan gitu. Karena kalau melihat dari saran dari dokter sudah hands up, keluarga juga udah siap gitu kan. Lalu kenapa, apa yang menjadi berat kayaknya kalau dia pulang ke rumah bapak gitu kan. Lalu anaknya ngomong sama saya, iya om, mama merasa dia gagal menjadi pelayan Tuhan. Oh ya, gagalnya di mana? Karena dia merasa jemaat atau domba-dombanya itu banyak pergi meninggalkan gereja. Oh ya, dia bilang. Lalu ya oleh sebab itu mama kayaknya ada rasa takut untuk pulang gitu. Oke. Nah, dari dialog ini saya lalu teringat kisah si bungsu dan si sulung dalam Lukas ya. Di sana dikatakan bahwa si bungsu menghadap bapaknya meminta harta, setelah dapat dia langsung pergi. Di sana, di luar sana dia berfoya-foya, akhirnya dia jadi bangkrut, tidak menghasilkan apapun, yang ada malah kemiskinan dan penderitaan. Lalu dari sana si bungsu ini justru mendapatkan satu kesadaran bahwa aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Nah, dari kesadaran ini lalu si bungsu pulang ke rumah Bapa. Menariknya adalah ketika ia pulang, bapaknya nggak menolak. Bahkan ada satu reaksi yang luar biasa yang dilakukan oleh bapaknya. Dia tidak menunggu di dalam rumah, tetapi ia mendengar anaknya pulang, dia lari keluar menjemput anaknya di depan. Nah, kenapa bapaknya ini keluar? Ternyata di dalam budaya Yahudi, kalau ada anak yang meminta harta waris orang tua sementara orang tuanya masih hidup, itu sama dengan anak durhaka yang harus dihukum. Nah, masyarakat di sana paham soal ini. Wah, si bungsu pulang, ini harus dihukum ini, gitu. Harus dihukum ini. Nah, bapaknya tahu betul kalau sampai dia tidak segera memeluk anaknya dan menarik anak ini pulang ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, maka yang terjadi anak ini udah keburu dihukum oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari dialog saya dengan seorang hamba Tuhan ini, ibu hamba Tuhan ini, saya menemukan begini ya. Tuhan itu enggak menuntut prestasi kita. Si bungsu ini pulang tanpa prestasi apapun. Yang dia bawa pulang adalah kerugian, kebangkrutan. Tetapi satu hal yang menarik adalah bapaknya tidak mengurangi rasa cinta dan sayangnya kepada si anak. Bagi bapaknya, kebangkrutan, kehancuran si bungsu tidak menjadi masalah. Karena yang dipentingkan adalah anakku yang mati hidup kembali. Hari ini mungkin Bapak Ibu melihat dirimu, aku orang gagal, tidak ada satupun yang aku bisa banggakan kepada Tuhan. Nah, kalimat ini, aku tidak ada satupun yang aku bisa banggakan kepada Tuhan. Ini sebenarnya ini adalah kesalahan. Karena memang nggak ada yang perlu kita banggakan kepada Tuhan. Jadi gimana? Pulanglah kepada Bapa, pulanglah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau pulang. Artinya pulang ini nggak mati juga ya. Bertobat kita, Tuhan, aku bener-bener nggak punya apa-apa. Secara moral, aku tuh nggak sebaik orang lain. Secara karakter aku nggak bagus. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau pulang kepadamu. Jadi pulanglah kepada Bapa di surga. Pulang kepada kasih karunia Kristus. Ya,
Karena apa? Memang tidak ada satupun prestasi kita di hadapan Tuhan yang bisa kita banggakan. Tidak ada satu karya pun yang membuat kita bisa berkata, aku selamat karena aku hebat. No. Tapi karena kasih karunia. Pulanglah dengan apa adanya dan berkata, Tuhan, ini aku mau bertobat. Kenapa aku bertobat? Karena hari-hari hidupku betapa sulit aku hidup dalam kebenaran. Menyadari itu, maka Bapa akan segera memeluk kita. Maka Kristus akan terus mencurahkan kasih-Nya, Roh Kudus akan membimbing kita. Benar-benar kita diterima kepada Tuhan. Jangan berpikir sedikit pun bahwa Tuhan menolak kita. Selama kita mau pulang, selama kita mau bertobat, tidak ada kata no. Selama kita masih bernafas, Tuhan akan terima kita. Pulanglah tanpa prestasi yang membanggakan, tapi pulanglah dengan kesadaran, aku orang berdosa, aku ingin bertobat, aku ingin benar karena Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa.